Halo semuanya, kembali lagi di perkuliahan kita untuk mata kuliah akuntansi biaya. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, ke materi yang baru, yaitu bab 7, metode harga pokok pesanan. Jadi, di bab ini kita akan lebih berfokus untuk melihat perhitungan biaya, pencatatan biaya untuk kegiatan produksi. Nah, produksi yang berdasarkan pesanan. Jadi, produksi itu ada dua, ada yang produksi massal sama produksi by order atau dari pesanan. Ya, simpelnya kalau produksi massal, belum ada yang mesen pun kita udah produksi, baru kita jual. Kalau produksi berdasarkan pesanan, berarti tunggu ada yang mesen, baru kita produksi, gitu. Jadi bedanya, satu nunggu pesanan, baru kita produksi, yang satunya produksi, baru dijual, baru kita cari customer, seperti itu. Oke, langsung saya bahas materi kita. Untuk yang pertama, kita melihat konsepnya dulu. Konsep metode harga pesanan. Nah, dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Jadi, kita menghitung biaya produksinya itu per pesanan. Misalnya pesanan yang A, biayanya berapa, pesanan B, biayanya berapa, pesanan C, biayanya berapa. Oke, contohnya itu perusahaan-perusahaan apa aja sih yang menggunakan metode harga pokok pesanan? Yaitu seperti perusahaan percetakan. Kalau kalian lihat, perusahaan percetakan, mereka tidak ada yang cetak dulu baru jual. Ya pasti dong. Pastinya kita pesan dulu by request, by order. Oh, saya mau cetak. Misalnya kwitansi deh, 10 buku, 100 buku. Baru mereka cetakkan, seperti itu. Jadi, by order, ada pesanan, baru dikerjakan. Atau contoh lainnya seperti mebel. Mebel bisa dua sih ya. Bisa dia produksi dulu baru dijual, atau bisa aja by order, di custom. Jadi, ada permintaan dari klien, baru dibikinkan. Nah, kemudian seperti catering, usaha catering. Kalau catering udah pasti, kita pesennya berapa piring, ya mereka siapinnya berapa piring. Seperti itu. Jadi, kalau catering itu by order. Nah, jadi secara singkat, untuk menghitung harga pokok per satuan pesanan, kita hitungnya dengan cara gimana? Kita totalkan semua biaya produksinya untuk pesanan tersebut, kemudian kita bagi dengan jumlah satuan produk pesanan. Jadi contoh cateringnya simple. Kita ada customer yang pesan 500 piring. Oke, berarti kita hitung total biaya kita untuk menyediakan makanan sebanyak 500 piring berapa? Misalnya total biayanya berapa ya? 30, misalnya 10 juta. Berarti 10 juta kita bagi dengan 500 piring. Nah, kita dapatlah satu piring harganya berapa, seperti itu. Misal 10 juta, kita bagi 500 piring. Berarti satu piring berapa? Berarti satu piringnya memakan biaya sebesar 20.000. Nah, kalau kita udah tahu nih, oh 20.000 nih biayanya. Berarti kita salah satu fungsinya apa? Yaitu kita bisa dari biaya ini, dari analisa biaya ini, kan total biayanya satu piring 20.000 nih. Nah, dari informasi tersebut, kita bisa menentukan harga jual kita. Misalnya kita mau jual 25.000. Berarti cuannya kita atau margin labanya kita itu ada 5.000 rupiah per piring. Ataupun kita mau set lebih tinggi nih, saya mau jualnya dua kali lipat nih. Berarti jual 40.000. Nah, jadi informasi tersebut akan berguna untuk penentuan harga jual. Itu salah satu fungsi dari harga pokok pesanan. Oke, kita lanjut. Nah, karakteristik usaha perusahaan untuk yang usahanya menerima pesanan by order. Oke. Nah, biasanya proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Karena dia by order, kadang kalau ada orderan ya produksinya banyak. Kalau tidak ada orderan ya pasti produksinya lebih sedikit. Maka dari itu di sini dikatakan terputus-putus kegiatan produksinya. Oke. Kemudian produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Jadi klien kita, customer kita, pemesan kita maunya yang seperti apa ya, kita bikinkan sesuai spesifikasi yang mereka tentukan, yang mereka mau. Oke. Kemudian, kegiatan produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan customer. Jadi sekali lagi, ini bukan produksi massal, melainkan produksi by order.
produksi berdasarkan pesanan. Oke, kemudian karakteristik metode harga pokok pesanan. Jadi, saya bacakan yang di screen. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan. Tadi sudah disebutkan. Kemudian, setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Oke, maksudnya si biaya produksi itu kita harus hitung per pesanan. Jadi akan kita tahu, oh pesanan si A habiskan biaya kira-kira sekian. Oke, untuk biaya produksi itu sendiri terdiri dari dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung. Produksi langsung berarti terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya produksi tidak langsung itu terdiri dari BOP. Itu aja sih, itu untuk istilahnya aja. Oke, kemudian manfaatnya. Nah, seperti tadi, manfaat dari kita menghitung harga pokok per pesanan. Yang pertama untuk menentukan harga jualnya. Kayak tadi, satu piring kita biayanya 20.000. Ya udah, berarti kita set harga jual misalnya 30.000, ada cuan 50%. Berarti harga jual yang kita set adalah 30.000. Ataupun mau lebih tinggi, mau lebih rendah dikit, ya terserah. Intinya kita tahu dulu biaya produksinya berapa, agar kita tidak salah menentukan harga jual. Jangan sampai kita kira, oh pasti untung lah. Tapi kamu tahu nggak biaya produksimu berapa? Nggak tahu. Nah, berabe dong. Jangan sampai biaya produksimu 20.000, kamu jualnya malah 15.000. Kalau kelamaan seperti itu, ujung-ujung tutup dong usahamu. Ya, simpelnya seperti itulah. Jadi, penting untuk mengetahui harga pokok per pesanannya kita untuk keperluan penentuan harga jual. Kemudian, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Sama, kalau misalnya sekiranya harganya masuk, kita ambil. Harganya nggak masuk, ya udah. Contoh, catering sekian. Balik lagi deh. Biayanya kita 20.000. Orangnya bilang, boleh gak dengan makanan yang sama, satu piringnya hitung saya dong, 18.000. Oke, kalau seperti itu, apakah kita akan terima atau kita tolak? Ya pasti ditolak dong. Masa kita satu piring udah rugi 2.000? Gitu. Masa kerja sosial, padahal ini kan bisnis. Kayak gitu. Nanti merupakan salah satu pertimbangan kita untuk menerima atau menolak sebuah pesanan. Berikutnya, untuk memantau realisasi biaya produksi. Jadi apakah biaya produksi kita over untuk pesanan ini, atau sudah sesuai anggaran, ataukah apapun itulah. Intinya apakah yang dianggarkan sesuai dengan yang direalisasikan. Kita kontrol biaya kita. Lanjut, untuk menghitung laba rugi tiap pesanan. Kemudian menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi kalau misalnya kita terima orderan tanggal 15 Oktober deh misalnya. Oke. Sampai 31 Oktober ternyata belum ada yang jadi. Semuanya masih on proses, masih dalam proses. Oke. Kalau seperti itu kan berarti ujung-ujung pada laporan posisi keuangan kita atau di neraca kita pasti akan muncul satu akun yang namanya persediaan setengah jadi atau persediaan barang dalam proses. Oke. Pasti perlu angka dong, perlu saldo dong. Nah, saldo ini akan kita peroleh kalau kita ada mengkontrol biaya untuk si pesanan tersebut. Jadi kita tahu, oh pesanan si A masih belum jadi nih, masih dalam proses. Kalau dirupiahkan, totalnya sekian rupiah, sekian juta rupiah misalnya. Nah, berarti kan kita butuh satu angka untuk kita sajikan ke dalam laporan posisi keuangan. Angka untuk si persediaan barang dalam prosesnya itu sendiri. Oke, jadi untuk kontrol biaya produksi ini juga bermanfaat untuk perhitungan berapa sih saldo persediaan kita nantinya di akhir periode. Oke, lanjut. Nah, pencatatan biaya produksi. Jadi, ada beberapa pencatatan yang harus dilakukan terkait biaya produksi sih. Jadi, seperti bahan baku, pasti ada pakai bahan baku dong. Kita catat sebagai biaya. Nah, ini udah kita pelajari di bab 2. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja. Udah pelajari di bab 3, pencatatan BOP, bab 4, BOP yang sesungguhnya maupun yang dibebankan. Jadi, seluruh materi yang kita pelajari sebelumnya akan kita tuangkan ke dalam bab 7 sama 8 ini. Jadi ini bab 7 bakal kepake semua ilmu yang sebelumnya sudah kita pelajari. Baik,
Kemudian pencatatan harga pokok produk selesai dan harga pokok barang dalam proses atau persediaan yang setengah jadi masih proses. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa pencatatan yang akan kita pelajari di bab ini. Baik, untuk menghitung harga pokok pesanan, kita bakal pakai satu kartu kontrol, kartu bantu lah, tabel bantuan. Nah, tabel tersebut dinamakan sebagai kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Oke, jadi di tabel tersebut kita mengkontrol untuk semua biaya terkait pesanan tersebut. Jadi pesanan A, biayanya apa aja, pesanan B, biayanya apa aja. Kita rekap semua biayanya ke dalam tabel tersebut. Kita ringkas semuanya ke dalam tabel tersebut. Oke. Baik, bagian B kita akan lihat format harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanannya seperti apa. Format yang pertama seperti ini. Jadi dimulai dengan judulnya, kemudian ada nama pemesan, tanggal pesanan, nomor pesanan, tanggal selesai. Oke. Kemudian ada 3 biaya utamanya, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Kemudian kita masukin nih, tanggal 2 ada pakai bahan baku sekian misalnya. Kemudian tenaga kerja langsung, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 10. Ada bayar upah sekian, 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 sekian. Kemudian tanggal 12 Oktober kita ada bebankan BOP sekian. Berarti totalnya sekian. Nah, dapatlah total untuk pesanan 001. Ini format yang pertama. Kita lihat format yang kedua. Oke. Ya, jadi dia kurang lebih sama. Ini ada nomor pesanan, jenis produk, tanggal pesanan, tanggal selesai, pemesan, sewa pesanan, jumlah, dan harga jual. Nah, ini juga nanti tinggal diisikan dengan masing-masing biaya. Format ketiga, ini yang format akan kita gunakan. Jadi, kalau kalian tanya, Pak, lebih bagus pakai mana? 1, 2, 3. Ya, terserah kalian. Lebih cocok pakai yang mana, silakan kalian pakai. Namun, saya tekankan untuk perkuliahan ini, agar semuanya seragam, kita pakai format yang ketiga ini ya. Jadi, kita pakai format ini agar semuanya sama. Jadi, dimulai dengan judul, kartu harga pokok pesanan, kemudian tanggal pesanan, nomor pesanan, dan tanggal selesai. Misalnya nih, nanti di soal tidak terdapat atau tidak dicantumkan dia tanggal pesannya berapa dan tanggal selesainya berapa. Ya udah, kalian strip aja, nggak masalah. Isikan data yang memang ada aja. Oke. Kemudian ini tanggalnya, keterangannya jika diperlukan. Kemudian total masing-masing biaya. Oke. Nanti di bawah sini ada keterangan rekap harga pokok produk pesanan diisikan dengan ini kalkulasinya. Jadi misalnya di bahan baku sini ada 100.000 misalnya. Nah, dapatnya dari mana? Ya udah, kalian hitungin di sini di bawah. Berapa tambah berapa sama dengan berapa, nanti ditotalkan. Dapatlah total biayanya berapa. Jadi jumlah di sini akan sama dengan total yang dihitung di bawah. Oke, jadi ini format yang akan kita gunakan selama perkuliahan ini. Lanjut, pengolahan produk melalui satu departemen produksi. Oke, ini akan agak panjang, jadi kita membahas mengenai jurnal-jurnal yang sebelumnya dari awal semester sudah kita pelajari sampai sekarang. Kita rangkum jadi satu cerita yang cukup panjang. Oke, ingat ini pengolahan produk melalui satu departemen produksi. Nanti di bagian yang D itu melalui lebih dari satu departemen produksi. Ada yang berbeda. Kita bahas yang satu departemen produksi dulu. Oke, kita langsung masuk ke soal. Jadi, perhatikan baik-baik masing-masing rincian dari soalnya. Oke, saya mulai. Ada PT Apple berproduksi atas dasar pesanan. Baik, pada tanggal 3 Januari 2020 terdapat persediaan sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang jadi. Berarti barangnya sudah jadi, sudah bukan proses produksi lagi, melainkan barangnya sudah jadi. Pesanan nomor 30, total biayanya itu 300.000. Oke, ini harga pokok produksinya berarti. Kemudian pesanan nomor 31, 312.000. Oke, berarti itu total biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing pesanan. Lanjut, persediaan barang dalam proses, berarti yang masih diproses. Ada satu aja, yaitu pesanan nomor 32. Nah, total biaya yang sudah dikeluarkan yaitu
Biaya bahan baku 42.000, tenaga kerja 60, BOP 90.000. Sehingga persediaan barang dalam proses sebesar 192.000 untuk pesanan nomor 32. Perlu dicantumkan pesanan nomor 32. Oke. Keterangan aja. Pesanan nomor 32 itu pesanan atas kursi PT Orange sebanyak 100 unit. Kemudian harga jual pesanan nomor 30 dan 31 adalah 120% dari harga pokok produk. Misalnya total biayanya di nomor 30 itu 300.000 nih. Berarti 120% dari harga pokok produk. Berarti harga jualnya adalah 300.000 kalikan 120%. Sama dengan 360.000. Berarti itu harga jualnya. Begitu juga untuk yang nomor 31 nanti kalikan aja sama 120%. Oke. Kemudian ada keterangan untuk penghitungan tarif BOP. Jadi tarif BOP didasarkan pada anggaran BOP sebesar 2.400.000 dengan dasar pembebanan jam kerja langsung sebesar 6.000 jam. Berarti kalau menghitung tarif kan tinggal dibagi aja nih. 2.400.000 bagi 6.000 sama dengan Rp400 per jam. Tarif BOP dipakai untuk apa? Dipakai untuk pembebanan BOP. Oke. Jadi nanti bakal kita ada perhitungan pembebanan BOP untuk pesanan yang baru. Baik, di sini ada beberapa transaksi selama bulan Januari. Jadi nomor 1 ada beli bahan baku sama bahan penolong secara kredit. Kedua, menerima pesanan. Ketiga, pesanan nomor 30 dan 31 diserahkan kepada pemesan dan langsung dibayar tunai. Berarti simpelnya pesanan 30 sama 31 kita jual. Nah, di sini pemakaian bahan baku, kemudian pembayaran gaji dan upah langsung, ini pembayaran gaji dan upah tidak langsung, asuransi pabrik, biaya listrik, penyusutan, tambahan biaya, pembebanan BOP 33 dan 34, ini yang pakai tarif BOP tadi. Kemudian pesanan 33 kita jual, pesanan 32 kita jual. Oke, tugas kalian diminta untuk bikin ayat jurnal penyesuaian, ayat jurnal untuk masing-masing transaksi. Baru kemudian bikin kartu harga pokok pesanan. Untuk pesanan 32, 33, dan 34. Oke, kita bahas satu-satu dari jurnal dulu. Baik, dari yang paling pertama, di sini dikatakan membeli bahan baku dan bahan penolong masing-masing 1.020.000 dan 60.000. Oke, karena kita beli, ini kan beli ya, bukan pakai. Kita beli bahan baku dan bahan penolong. Berarti kita catat atau kita bukukan masing-masing pembelian tersebut ke persediaan. Oke, berarti persediaan bahan baku kita bertambah sebelah debit, persediaan bahan penolong 60.000 di sebelah debit, dan pada hutang dagang 1.080.000. Karena ini secara kredit. Oke, lanjut. Poin kedua, menerima pesanan nomor 33, yaitu 120 unit meja kantor, harga jualnya 300.000, kemudian menerima pesanan nomor 34, 96 unit lemari, harga jualnya 360.000. Ini harga jual total ya. Oke, nah jurnalnya apa? Jurnalnya no entry. Kita baru menerima pesanan, yang berarti tidak ada jurnal apa-apa. Oke, lanjut. Nomor 3, pesanan nomor 31 dan 30 dan 31 diserahkan kepada pemesan dan langsung dibayar tunai. Oke, berarti jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya pesanan nomor 30 sama 31. Kalau kalian cek di soal tadi di bagian keterangan, ada dikatakan kita punya persediaan barang jadi untuk pesanan nomor 30 dan 31. Totalnya berapa? Nah, untuk yang 30 tadi persediaan barang jadinya 300.000, kemudian 31 itu 312.000. Maka jika ditotalkan itu 612.000. Nah, untuk penjualannya itu sendiri di soal tadi dikatakan harga jualnya itu 120% dari harga pokok produk. Jadi di sini dikalikan aja, maka dapatlah total penjualan kita 734.400. Ya, berarti yang kita jurnal, ini yang kita jual nih, dan langsung dibayar tunai. Berarti kita dapat duit. Berarti kas bertambah pada penjualan. 734.400, 734.400. Kemudian satu jurnal lagi. Nah, kalian ingat-ingat,
kalau jurnalnya seperti ini itu periodik atau perpetual ya? Ya, jadi kalian cek kembali ini metode periodik atau perpetual. Diingat kembali, ini materi PA1 ada, PA2 juga ada. Oke. Jurnal yang kedua, ini jurnal yang pertama, kas pada penjualan. Ini jurnal yang kedua, HPP 612.000 pada persediaan barang jadi 612.000. Seperti itu. Oke, jadi yang satunya kita menjurnal penjualan kita, satunya kita menjurnal HPP kita atau total biaya atau total modal untuk barang yang kita jual. Oke, lanjut. Poin keempat, ada pemakaian bahan baku selama bulan Januari sebagai berikut. Nomor 33 84.000, nomor 34 102.000. Nah, jurnalnya gimana? Jadi kalau ada pemakaian bahan baku, nanti kita mendebet barang dalam proses 186.000. Oke, barang dalam proses kita yang bertambah. Karena ya iya, bahan baku kita berkurang. Dipakainya kemana? Dipakai untuk kegiatan produksi. Berarti kan menambah persediaan kita. Namun persediaan kita belum jadi nih, makanya kita jurnal ke barang dalam proses strip BBBL, biaya bahan baku langsung. Kreditnya berarti persediaan kita berkurang. Ya, persediaan bahan baku kita berkurang. Lanjut. Transaksi yang kelima, yaitu gaji dan upah langsung yang telah dibayarkan untuk pesanan nomor 33 itu 84 jam, 1 jamnya 1.200, kemudian nomor 34 atau pesanan 34, 98 jam, 1 jamnya 1.200. Jadi nanti kalian hitung ini totalnya berapa. Nah, ingat kita kembali ke bab 3. Kalau kalian ingat-ingat, ada 4 tahapan untuk pembayaran gaji. Jadi tahap pertama kita mencatat, kita bebankan dulu ke dalam barang dalam proses. Nah, maka di sini kita jurnal nih. Barang dalam proses 218.400 sebelah debit pada beban gaji dan upah. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali di bab 3, kalau lupa buka aja materinya. Nah, di bab ketiga kita ada 4 tahapan. Tahap pertama kita mencatat barang dalam proses pada beban gaji dan upah. Kemudian tahapan kedua, beban gaji dan upah, sebelah debit kita mengkredit utang gaji. Oke, karena ini langsung dibayarkan, jadi tahapan keduanya saya skip. Jadi anggapannya kita tidak mencatat itu sebagai hutang, melainkan langsung dibayar tunai. Berarti tahapan kedua kita tidak perlu mencatatnya lagi. Jadi nggak perlu beban gaji pada utang gaji. Oke. Jadi yang perlu kita jurnal adalah pertama kita bebankan itu barang dalam proses pada beban gaji. Kemudian kedua untuk mencatat pembayaran gaji dan upah pesanan nomor 33 dan 34. Berarti kita cukup menjurnal beban gaji pada kas. Ya, jadi secara kalau kita lihat, kalau bandingkan dengan bab 3, tahapan pertamanya udah sama nih kayak bab 3. Oke. Namun bedanya adalah tidak ada tahapan kedua. Jadi kita tidak menjurnal beban pada utang, melainkan langsung loncat ke pembayaran, langsung beban gaji pada kas, seperti itu. Jadi sekali lagi kenapa seperti itu? Karena ini langsung dibayarkan tunai. Jadi tidak dicatat ke utang dulu. Jadi dari BDP ke beban gaji, langsung dicatat lagi beban gaji pada kas. Bukan utang gaji pada kas, karena tidak diakui sebagai hutang. Oke, saya lanjut. Sama halnya dengan poin ke-6, di sini gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, berarti komponen dari BOP, yang telah dibayarkan 48.000. Nah, pertama kita catat pembebanannya dulu. Nanti di sini kita mencatat sebelah debit BOP sesungguhnya pada beban gaji atau upah. Kenapa seperti itu? Karena ini realisasi pembayarannya. Oke, ini realisasi pembayaran. Karena upah tenaga kerja tidak langsung itu masuk ke komponen BOP. Jadi ingat, kalau ada BOP yang benar-benar dibayarkan, berarti dia dicatat langsung ke BOP sesungguhnya. Oke, berarti dia mendebet BOP sesungguhnya, kreditnya beban gaji dan upah. Baru pada saat bayar, kita mencatat beban gaji pada kas. 48.000, seperti itu. Lanjut, poin ke-7.
biaya asuransi pabrik selama setahun 288.000 telah dibayarkan. Ingat, kalau kita bayar selama setahun, berarti kita istilahnya itu kita bayar di muka. Berarti pada saat bayar, kita mencatat asuransi dibayar di muka 288 pada kas, pada saat bayar. Oke. Namun pada saat akhir bulan, kita kan harus mencatat biaya asuransinya ya. Nah, kita catatnya lewat apa sih? Yaitu lewat jurnal adjustment, jurnal penyesuaian. Untuk berapa bulan? Pastinya untuk bulan itu doang. Oke, berarti karena 288 ini untuk setahun, berarti kan 12 bulan. Nah, kamu bagi dulu. Jadi 288 bagi 12 bulan, berarti satu bulan dapatlah 24.000. Oke, berarti di akhir bulan, kamu harus buka satu jurnal penyesuaian, kamu harus mencatat beban asuransi pabrik pada asuransi dibayar di muka. Ini materi harusnya sudah masih diingat, karena ini materi penyesuaian, bukan bab di mata kuliah PA1. Oke, lanjut. Nah, setelah kamu menjurnal, jadi si beban asuransi ini kan sebenarnya komponen dari BOP ya. Nah, maka dari itu kita mencatat pembebanan biaya asuransi tersebut. Jadi beban asuransinya kita catat sebagai BOP sesungguhnya. Maka di sini kita catat BOP sesungguhnya pada beban asuransi pabrik. Fungsinya apa sih dicatat seperti ini? Agar masing-masing biaya yang muncul itu dimasukin ke kamarnya masing-masing. Contoh, ini kan biaya asuransi pabrik nih. Dia kan komponen dari BOP. Nah, maka dari itu kita harus mencatat biaya tersebut sebagai komponen dari BOP. Dengan cara apa? Karena sebelumnya kita udah catat kita mendebit beban asuransi pabrik, maka di saat pencatatan pembebanan kita harus mengkreditkannya kembali. Jadi agar si beban asuransinya hilang, kena ini juga hilang. Nah, yang tersisa adalah BOP sesungguhnya 24.000. Jadi dicatat ke pos yang seharusnya. Itu aja. Oke, transaksi ke-8, biaya listrik pabrik bulan berjalan. Jadi ini ada pembayaran listriknya, kita catatnya gimana? Kita catatnya beban listrik pabrik 12.000 pada kas 12.000. Sekali lagi, beban listrik pabrik itu komponen dari BOP. Makanya kita buka satu jurnal untuk mencatat pembebanannya, yaitu BOP sesungguhnya pada beban listrik pabrik. Ya, jadi at the end, beban listrik pabrik ini akan 0 karena sudah dibuka di jurnal pembebanan. Dia dialihkan menjadi BOP sesungguhnya. Gitu. Jadi, ada BOP apapun, semuanya harus dicatat ke BOP sesungguhnya. Jika ada realisasi pembayaran untuk BOP ya, untuk komponen BOP. Jadi akan dicatat ke BOP sesungguhnya. Oke, lanjut. Nomor 9, transaksi 9, biaya depresiasi atau biaya penyusutan per bulan untuk gedung dan mesin. Masing-masing 60.000 dan 48.000. Ingat kalau bangunan, kalau gedung, kalau kita susutkan, kita catat ke beban penyusutan bangunan. Jangan beban penyusutan gedung, itu nggak ada. Ya, ini untuk merefresh saja. Berarti, untuk mencatat penyusutannya, jurnalnya gimana? Ya, pasti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini kalau kalian ingat, itu dicatatnya di jurnal penyesuaian. Oke, berarti kita mencatat beban penyusutan bangunan 60.000, beban penyusutan mesin 48.000, pada akumulasi penyusutan bangunan 60.000, dan akumulasi penyusutan mesin 48.000. Oke, sekali lagi, beban penyusutan ini komponen dari BOP, maka kita harus buat satu jurnal lagi untuk mencatat pembebanannya. Jadi kita mengkreditkan beban penyusutan bangunan sama si mesin, dan kita mendebitkan BOP sesungguhnya. Oke, lanjut. Poin ke-10, ada tambahan biaya penyelesaian pesanan nomor 32. Bahan baku sekian, tenaga kerja langsung sekian, BOP sekian. Oke, berarti karena ada tambahan biaya penyelesaian, otomatis biaya si pesanan 32 makin gede dong. Nah, karena itu berarti kita harus menambahkan nominal atau saldo persediaan kita. Lebih tepatnya persediaan barang dalam proses. Berarti
karena ada tambahan biaya, maka sebelah debit kita jurnal barang dalam proses 54.000. Nah sebelah kredit nih, itu tergantung masing-masing biaya. Kalau bahan baku, berarti kan kalau misalnya bahan baku dipakai kan muncul biaya nih. Nah berarti kita mengkreditkan si persediaan bahan baku. Hal ini bisa diingat kembali di jurnal yang di bab 4. Jadi di bab 4 kita ada mencatat BOP sesungguhnya. Nah, cara pencatatan BOP sesungguhnya gimana? Nah, seperti ini. Jadi, sebelah kredit kita mengkreditkan masing-masing akun berdasarkan transaksinya. Ya, salah satu contohnya kalau misalnya bahan baku, berarti persediaan bahan baku. Kalau misalnya tenaga kerja langsung, ingat sebelah sebelah kredit berarti kita mengkredit akun beban gaji dan upah. Untuk BOP kita mengkreditkan BOP yang dibebankan. Seperti itu. Ya, bagian debitnya itu barang dalam proses. Lanjut. Pembebanan BOP untuk pesanan nomor 33 dan 34 berdasarkan jam kerja langsung. Baik. Pesanan nomor 33 dan 34, jam kerja langsungnya berapa sih? Kita lihat tadi secara tidak langsung kita sudah tahu berapa jam kerja langsungnya mereka masing-masing. Oke, di sini nih di poin kelima. Di sini dikatakan untuk nomor 33 total jam kerjanya itu 84 jam. Kemudian untuk nomor 34 itu 98 jam. Jadi informasinya sudah disediakan di sini. Ya, sudah disediakan di soal. Pandai-pandai kita cari aja, karena info yang satu dengan info yang lainnya bisa aja berhubungan. Oke, nanti tadi 84 jam sama 98 jam. Tarif BOP-nya berapa? Lihat kembali di soal, tadi sudah kita hitung. Tarif BOP-nya itu Rp400. Kalian kalikan, kemudian ditambahkan, berarti total 72.800. Berarti pembebanan BOP, ingat jurnal pembebanan BOP. Berarti kita mendebit barang dalam proses dari BOP, kita mengkreditkan BOP yang dibebankan. Oke, kita lanjut. Nah, pesanan nomor 33 diserahkan kepada pemesannya dan dibayar tunai. Jadi pesanan kita jual ke customer dan dibayar tunai. Oke, jurnalnya. Nomor 33 itu harga jualnya berapa? Kamu cek di soal tadi, kamu cek sendiri ya, saya tidak arahkan. Di soal sudah disediakan angka penjualan atau harga jual si pesanan nomor 33. Oke, nominalnya berapa? Yaitu 300.000. Berarti kita menjual kas pada penjualan 300.000. Lanjut, kita menjual harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi 218.400. Dapat dari mana aja sih? Nah, kita lihat untuk pesanan 33. Cara ceknya gimana? Simple. Kamu lihat dari poin 1 sampai poin 11, mana yang ada mendebit akun barang dalam proses. Oke, kalau kita lihat dari paling pertama ya, yang ada menjurnal barang dalam proses. Oke, di sini tidak ada. Nah, di sini nih ada barang dalam proses nih. Oke, tadi yang dijual berapa? Pesanan nomor berapa? Pesanan nomor 33 sama 32. Berarti 33 dulu. Kita fokus untuk yang 33 ya. Oke. Pesanan nomor 33. Baik, di sini berarti ada akun barang dalam proses. Nah, untuk pesanan nomor 33, total biayanya berapa? Yaitu Rp84.000. Berarti masukin 84.000. Lanjut. Ada akun barang dalam proses lagi nggak untuk yang lain? Oke, poin kelima ternyata ada barang dalam proses. Untuk pesanan nomor 33, itu 84 jam kalikan dengan 1.200. Itu nanti kalian kalikan, tapi totalnya adalah 100.800 rupiah. Oke, itu biaya tenaga kerja langsungnya. Lanjut, cari barang dalam proses lain lagi. Di sini nggak ada.
Di sini juga nggak ada. Di sini juga nggak ada akun barang dalam proses. Di sini juga tidak ada. Nah, di sini ada. Ini ada akun barang dalam proses, cuman dia pesanan nomor 32. Kita carinya 33. Berarti di skip. Nah, di sini juga ada barang dalam proses. Pesanan nomor 33. Baik, jadi pesanan nomor 33 itu BOP-nya berapa sih? Berarti kan 84 jam kalikan 400 rupiah. Sama dengan 33.600. Berarti kalian totalin nih. Sudah saya totalkan. Berarti total biaya untuk si pesanan nomor 33 adalah 218.400. Berarti itu harga pokok produksinya. Oke, itu harga pokok produksi. Nah, berarti kalau seperti itu, harga pokok produksi juga sama dengan harga pokok penjualan. Karena dia by order. Jadi harga pokok penjualannya sama dengan harga pokok produksi. Oke, berarti 218.400. Jurnalnya seperti ini. Oke, lanjut. Pesanan nomor 32 diserahkan kepada pemesan dengan harga jual 300.000. Berarti jurnalnya sama. Kita menjual kas pada penjualan 300.000. Nah, kemudian jurnal yang kedua adalah HPP pada persediaan barang jadi 246.000. Dapat dari mana aja? Coba kita lihat satu persatu. Jadi pesanan nomor 32. Nah, pesanan nomor 32. Baik. Pesanan nomor 32 sebelumnya di awal soal ternyata dia sudah kita produksi sebelumnya, namun belum jadi. Jadi masih tertampung pada persediaan barang dalam proses. Nah, total biayanya sampai dengan soal ini adalah 192.000. Jadi total biayanya itu 192.000. Nah, kita lihat dari transaksinya. Ada penambahan biaya gak? Untuk pesanan nomor 32. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada pesanan nomor 32. Di sini juga tidak ada. Di sini juga tidak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Oke. Ternyata ada nih. Biaya tambahan untuk pesanan nomor 32. Totalnya berapa? 54.000. Masuk ke barang dalam proses. Oke. Jadi, semua yang masuk barang dalam proses, otomatis nanti bakal dicatat ke persediaan barang jadi. Yang jika terjual, nanti bakal dicatat sebagai harga pokok penjualan. Oke. Jadi, kita tambahin nih. Cuman 2 aja biayanya. Berarti 192.000 plus biaya tambahan 54.000. Sama dengan harga pokok produksi atau harga pokok penjualannya 246.000. Oke, jadi jurnalnya seperti ini. Berarti selesai untuk si jurnal. Lanjut, kalian diminta untuk bikin kartu harga pokok pesanan. Oke, jadi diminta untuk bikin job order cost sheet. Pakai format yang ketiga, ingat. Nah, formatnya seperti ini, tanggal pesanan dikosongin karena tidak ada. Tanggal selesai juga dikosongin karena tidak ada. Kalau ada ya diisi. Nomor pesanan 32. Di soal diminta untuk bikin yang 32, 33 sama 34. Oke. Tanggal karena kita tidak ada tanggal dikosongin, keterangan juga dikosongin. Bahan baku langsung 66.000. Dapat dari mana? Oke, kita lihat dapatnya dari mana. Jadi, di sini sudah ada masing-masing biayanya. Jadi, pesanan 32, bahan bakunya 42.000, tenaga kerjanya 60.000, BOP 90.000. Oke, kita masukin ke dalam job order cost sheet-nya 42, 60, 90. Ditambahkan dengan biaya tambahannya si nomor 32. Nah, ada nih biaya tambahannya. Nanti bahan baku, tenaga kerja, sama BOP kita masukin ke dalam job order cost sheet-nya. Dimasukin, nah dapatlah totalnya. Ini 66.000, 78 sama 102. Baru nanti kamu masukin ke dalam sini, ini masukin, ini ke BOP.
Oke, sama dengan totalnya 246. Ini juga 246. Oke. Nah, ini kartu harga pokok pesanannya. Berarti total biaya kita kan 246.000 nih. Sama nggak dengan yang kita jurnal tadi? Kita cari ya, di mana kita menjurnal HPP untuk si pesanan 32. Oh, ternyata di sini ada pesanan nomor 32, HPP-nya 246. Berarti sama dengan yang di kartu harga pokok pesanan 246. Lanjut lagi, pesanan nomor 33. Total bahan bakunya 84.000, BTKL, BOP, jumlahnya 218.400. Oke, di bagian bawah kalian masukin perhitungannya. Kalau bahan baku langsung tadi di soal langsung dikatakan 84.000, tidak ada hitungan. Berarti masukin aja. BTKL tadi ada perhitungan jam sama tarifnya, berarti kalian masukin di sini. Kemudian BOP juga sama, ada perhitungan jam kerja langsung sama tarif BOP. Dapatlah ini di sampingnya totalnya 218.400. Oke, pernah dijual nggak? Oh, ternyata pernah. Jadi pesanan nomor 33 pernah dijual dan HPP-nya 218.400. Sama dengan kartu harga pokok pesanan kita nggak? Oh, ternyata sama nih, 218.400. Jadi bukan harusnya sama ya, tapi memang pasti sama. Kalau beda ya berarti ada kesalahan. Oke, lanjut. Pesanan nomor 34. Ini sama juga, dimasukin, cara hitungnya dapat sekian, totalnya 258.800. Oke, jadi masing-masing biaya ini nanti dimasukin ke dalam tabel. Gitu aja. Oke, untuk pesanan nomor 34 kita tidak bisa cocokin ke jurnal karena di soal kita tidak ada transaksi penjualan untuk pesanan nomor 34. Yang penting kalian cermati, nanti di jurnal kita yang ada kita jurnal ke barang dalam proses apa aja ya. Nah, semua yang dijurnal ke barang dalam proses, maka otomatis akan muncul di kartu harga pokok pesanan. Gitu aja. Oke, jadi video ini sampai di sini. Materinya belum selesai, namun saya penggal jadi 2 bagian, jadi 2 part. Jadi agar lebih mudah memahami, agar lebih tidak terlalu padat, jadi saya pisah menjadi 2 video. Baik, untuk video yang pertama, part yang pertama, saya bahas sampai di sini. Nanti part yang kedua, kita akan bahas gimana sih kalau produksinya itu menggunakan atau melalui lebih dari 1 departemen produksi. Seperti itu. Oke, jadi kalian cermati dulu dengan baik, kok jurnalnya kayak gini, kok kayak gitu sih. Kalian flashback lagi, dulu PA1, PA2, kemudian plus materi AK biaya dari awal semester sampai sekarang, itu kayak gimana sih penjurnalannya? Mungkin ada yang udah lupa nih, oh AJP dulu kayak gimana ya, udah. Berarti tugas kalian adalah kalian merefresh kembali ingatan kalian, merefresh kembali ilmu kalian baca kembali, agar kalian kembali paham deh. Dulu jurnalnya kayak gimana ya? Oh AJP kayak gini ternyata. Ya gitu. Jadi nggak buta-buta amat lah, masih ada gambaran lah, setidaknya seperti itu. Oke ya, jadi dipahami aja, dipahami lagi, dicerna dengan baik pembahasannya kata per kata. Jika dirasa ada yang kurang dipahami, ada yang bingung, ada yang ambigu atau apapun itu, silakan ditanyakan. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat. Baik, terima kasih.